Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 3 Desember 2020, berjudul Sorak Kemenangan. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 25 ayat 9. Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Pena Inspirasi menjelaskan gambaran peristiwa yang dimaksud dengan sorak kemenangan dalam judul renungan kita pagi ini sebagai permulaan kekekalan itu antara lain sebagai berikut. Pertama, nyanyian sorak kemenangan itu akan selalu diakhiri dengan kalimat orang-orang kudus yang bersorak, mulia, haleluya. Sorak kemenangan yang dahsyat atas binatang itu dan atas patungnya. Pada akhir setiap kalimat, orang-orang kudus bersorak, mulia, haleluya. Wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Allah, dan mereka bercahaya dengan kemuliaan, sebagaimana wajah Musa ketika ia turun dari Sinai. Orang-orang jahat tidak dapat melihat mereka karena kemuliaan, dan ketika berkat yang tidak pernah akan habis diumumkan ke atas mereka yang telah menghormati Allah dalam memelihara dan menguduskan hari Sabatnya, terdengarlah sorak kemenangan yang dahsyat atas binatang itu dan atas patungnya. Kedua, dalam peristiwa sorak kemenangan itu, ada dua kelompok bertemu dan sama-sama mengangkat suara mereka dalam suatu sorakan panjang, yakni orang mati yang dibangkitkan dan orang-orang kudus yang tidak merasakan kematian. Bumi bergoncang dengan hebatnya ketika suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur. Mereka menyambut panggilan itu dan bangkit dengan memakai kemuliaan yang tidak akan binasa, sambil berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kemudian orang-orang kudus yang tidak merasakan kematian dan orang-orang yang dibangkitkan mengangkat suara mereka dalam suatu sorakan panjang karena kemenangan yang sangat menggembirakan. Jenazah-jenazah yang pernah turun ke dalam kubur yang menyandang tanda-tanda penyakit dan kematian bangkit dalam keadaan sehat dan kuat yang bakah. Sahabat-sahabat yang dipisahkan oleh kematian disatukan, tidak pernah lagi akan berpisah. Ketiga, dalam peristiwa sorak kemenangan itu akan ikut budak-budak yang saleh yang dibangkitkan dengan sorak kemenangan dan sorak sukacita. Maka mulailah tahun kemenangan, ketika tanah harus beristirahat. Saya melihat budak yang saleh bangkit dengan kemenangan dan sorak sukacita, dan memutuskan rantai yang mengikatnya, sedangkan tuannya yang jahat berada dalam kebingungan dan tidak tahu mau berbuat apa, karena orang-orang jahat tidak dapat mengerti kata-kata suara Allah. Keempat, sorak kemenangan dari suara orang-orang kudus dengan nada penuh sukacita akan didengar oleh orang-orang jahat yang sebelumnya hendak membinasakan anak-anak Allah yang setia dari atas bumi ini. Mereka yang belum lama sebelumnya hendak membinasakan anak-anak Allah yang setia dari bumi, kini menyaksikan kemuliaan Allah yang hinggap atas mereka. Dan di tengah-tengah segala ketakutan mereka, mereka mendengar suara orang-orang kudus dalam nada penuh sukacita, mengatakan, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan." Kelima, suara sorak kemenangan adalah tanda perjuangan orang kudus berakhir dan masing-masing mendapatkan daun palem di tangan sebagai simbol kemenangan dan jubah putih simbol kebenaran Kristus yang tidak bercela. Perjuangan mereka telah berakhir, kemenangan mereka menang. Mereka telah berlomba dalam perlombaan itu dan telah mendapatkan hadiah. Daun palem di tangan mereka adalah suatu simbol kemenangan mereka, dan jubah putih adalah suatu simbol kebenaran Kristus yang tidak bercela, yang sekarang menjadi milik mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.